Kita mulai ya. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa kabar gembira di Banyumas itu sudah level 3 ya, bukan level 4. Artinya kemungkinan untuk PJJ-nya itu sudah mungkin hampir berakhir. Sehingga kalian harus siap-siap untuk masuk ke sekolah. Semoga tidak lama lagi kita bisa masuk bersama-sama gitu. Sehingga pembelajarannya lebih efektif dan efisien. Kemudian pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa tengah semester itu insya Allah nanti pada akhir September ini sudah mulai tengah semester. Nah, materinya berapa bab untuk fisika? Saya pastikan 2 bab, yaitu bab pertama listrik dinamis yang kemarin ulangan dan juga bagus-bagus hasilnya. Saya harapkan di PTS pun juga hasilnya bagus-bagus. Yang kedua listrik statis ini. Ini nanti setelah pertemuan yang minggu besok itu berkaitan dengan rangkaian susunan seri paralel pada kapasitor, materinya selesai, kemudian kita ulangan dulu, setelah itu kita tambah materinya bab yang ketiga, karena untuk kelas 12 sudah luar biasa, babnya banyak sekali. Kalau kalian lihat ada 11 bab ya, 6 bab berada di semester 1, 5 bab berada di semester 2. Harapan saya di semester 1 itu semuanya tuntas, tidak ada di semester 2 sudah mulai pendalaman materi untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Kalau kalian sudah membuka di videonya, sudah belum dibuka? Ada yang sudah membuka videonya belum? Belum? Belum. Tugasnya. Belum ya. Ya nggak apa-apa. Jadi videonya itu berkaitan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Di situ saya jelaskan. Nah, di sini nanti kita akan latihan soal seperti biasa. Pembahasan soal berkaitan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Langsung kita masuk ke materinya. Saya akan nge-share materi dulu. Share screen. Sudah kelihatan tayangannya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, pembahasan soal tentang energi dan potensial listrik. Nah, soal yang pertama ini berkaitan dengan potensial listrik. Ada 2 buah muatan Q1 dan Q2 itu. Kemudian ada titik P. Jarak titik P terhadap Q1 adalah R1. Kemudian Q2 terhadap titik P adalah R2. Pertanyaannya berapakah potensial listrik di titik P? Potensial sekali lagi merupakan suatu besaran skalar ya. Artinya kalau muatannya negatif nanti kita masukkan negatif. Kalau muatannya positif kita masukkan positif. Jadi beda dengan yang kemarin, gaya kolom sama medan listrik. Itu semuanya vektor, semuanya harus positif. Hanya ditunjukkan oleh arah. Tetapi kalau potensial dan energi potensial itu besaran skalar. Jadi semuanya kalau misalkan negatif kita masukkan negatif, positif kita masukkan positif. Baik, pada soal ini kalau kita lihat di sini ya, diketahui Q1 sama dengan 10 mikrokolom. 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6. Sehingga di sini dapat dituliskan bahwa Q1 gitu ya. Q1 ya, sama dengan 10 mikrokolom ya, sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 ya, kolom. Q2 juga gitu. Q2 sama dengan berapa? Min 20 mikrokolom sama dengan min 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Terus jaraknya R1-nya adalah 20 cm, jadikan meter. Nah, R1 20 cm sama dengan 0,2 ya, meter. Ini juga gitu. R2 sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter.
Ditanya berapakah V di P. Ditanya VP-nya itu berapa. Nah, kita masukkan di sini jawab. Nah, di sini aja. VP, V di P, itu sama dengan potensial karena muatan Q1 disebut dengan V1 ditambah dengan potensial karena muatan Q2. Ini V2. Sama dengan rumusnya adalah K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2. Tinggal masuk aja. K-nya kalau nggak ada tetap sama 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q1-nya 10 kali 10 pangkat min 6 itu dibagi dengan 0,2 ditambah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan Q2-nya min 20, masuk min di sini, min 20 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,1. Nah, gitu. Sama dengan berapa ini? 10 dibagi 0,2 sama dengan 50 ya. 9 dikalikan 50, 450. 450 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6. Berarti 3 ya. Tuh, ditambah 20 dibagi 0,1 200. Min 200 dikalikan 9. Min 180. Min 180 kali 10 pangkat min pangkat 3 ya. Nah, tinggal dikurangkan aja. Sama dengan 450 dikurangi 180 kali karena 10 pangkatnya sama. Tinggal dikurangkan aja. Jadi 0 15 dikurangi 87 ya. Betul ya? 4 dikurangi 3 dikurangi 1 2 270 kali 10 pangkat 3. Satuannya adalah volt. Dari sini ada yang tanyakan dulu, apa enggak? Jadi kalau sekali lagi potensial adalah besaran skalar ya. Kalau muatannya negatif kita masukkan negatif, kalau positif kita masukkan positif. Tidak ada masalah ya? Enggak, Pak. Enggak ya, lanjut ya berarti ya. Iya. Baik, kita lanjutkan. Soal yang kedua, kita bahas 4 soal aja, enggak banyak-banyak. Asumsikan itu, sebuah elektron bergerak dipercepat dari keadaan diam dari plat A menuju plat B dalam area dengan beda potensial VBA itu sama dengan 5000 volt seperti gambar di bawah ini atau di samping. Massa protonnya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Pertanyaannya, berapakah besar perubahan energi potensial elektron? Nah, di sini hubungan yang A, hubungan antara apa ini? Energi potensial dengan beda potensial. Ini ada VBA, itu beda potensial antara B terhadap A. Usaha terhadap perubahan energi potensial dengan usaha bahwa W sama dengan delta EP itu sama dengan Q kalikan delta V. Nanti dilihat lagi ya penjelasannya di videonya. Sehingga A di sini bersama A ditanyakan delta EP-nya berapa? Delta EP rumusnya itu sama dengan delta EK. Ini masuk kelas 10 dulu. Bahwa delta EP sama dengan delta EK sama dengan V, sama dengan usaha. V, usahanya. Berapa? Kalau pada keadaan ini delta EP-nya sama dengan Q kalikan delta V. Maka dituliskan delta EP sama dengan Q kalikan delta V. Gitu ya. Nah, Q-nya berapa?
Q-nya untuk muatan elektron itu tetap 9,1 kali 10 pangkat 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi Q-nya tetap ini. Elektron tetap ya bro. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Dikalikan delta V-nya adalah 5000. Nah, itu sama dengan 6 dikalikan 5, 30. Ini bertiga. Kemudian 1 dikalikan 5, 8 ya. 8,0 kali 10 pangkat dikurangi 19 dikurangi 3. 16 ya. Min 16. Joule satu lagi. Joule. Kemudian yang B, berapakah besar energi kinetik saat elektron sampai di tempat B? Perubahan energi kinetik sekali lagi sama dengan perubahan energi potensial. Kalau mula-mula elektronnya diam, berarti di sini di A energi kinetiknya sama dengan 0. Di B berapakah energi kinetiknya, sama juga dengan delta EK ya. Bahwa delta EP sama dengan delta EK. Sehingga kalau kita masukkan yang B ya sangat sederhana, bahwa B sama dengan delta EP sama dengan delta EK. Nah, masukkan aja. Ini 8 kali 10 pangkat min 16 sama dengan EK B dikurangi EKA. Karena di A mula-mula elektron diam, maka EKA-nya 0. Ini. Sehingga EKB sama dengan tetap 8 kali 10 pangkat min 16. Maka EKB ya, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 16 Joule. Ini nanti ada soal yang model seperti ini pada tugasnya nanti ya. Yang C misalnya. C ditanyakan, berapakah besar kecepatan elektron saat sampai di tempat B? Nah, kecepatan itu berhubungan sama apa? Sama EK. Maka kita masukkan EK sama dengan setengah MV kuadrat, sama aja di sini. EK sama dengan setengah MV kuadrat. EK-nya sudah ada. Tinggal masuk 8 kali 10 pangkat min 16 sama dengan setengah dikalikan masanya di situ 9,1 kali 10 pangkat min 31 dikalikan V kuadrat. Pindah ke sana. 16 ya. Ini digunakan 9 aja ya. 16 dikalikan 10 pangkat min 16 dibagi 9 kali 10 pangkat min 31. Ini digunakan 9 aja. Nah, sama dengan V kuadrat. Ini tinggal 31-nya naik ke atas. Artinya kan 16 min 16 ditambah 31. Berapa itu? Berarti V kuadrat sama dengan 16 per 9 kali 10 pangkat berapa coba? 31 kurangi 16 ini ya. 31 kurangi 16. 15. 15. Positif ya? 15. Oke. Iya Pak, positif. Nah, kalau V-nya berapa? Tinggal diakar kan ya? Akar gitu kan ya. 16 per 9 kali 10 pangkat 15. 16 diakar 4 kan ya. 9 diakar sama dengan 3. Nah, 10 pangkat 15-nya ini gunakan 10 genap. Berarti kan 10 kali 10 pangkat 14. 10 pangkat 14 diakar sama dengan 10 pangkat 7. Nah, yang 10-nya tetap akar 10. Gitu. Bingung enggak? Satuannya apa? Meter per sekon. Atau 1,3 kali 10 pangkat 7 akar 10 meter per sekon. Ada yang bingung? Cara Itu mengakar 10 pangkat 15, Pak. cara gimana? 10 pangkat 15. Iya, Oke. yang 10 Pak. Baik. Kita masuk di sini ya. Nah, ini nih. Di sini nih ya. Akar ya. Akar 10 pangkat 15
itu kan sama dengan akar ya. 10 pangkat 14 kali 10. Nah, akar 10 pangkat 14 kan 14 dibagi 2. Akar itu artinya pangkat setengah gitu ya. Artinya kalau 10 pangkat 14 di akar itu sama dengan 10 pangkat 15 dikalikan pangkat setengah begitu. Sehingga di sini menjadi 10 pangkat 7 lah. 10-nya tetap tidak bisa karena pangkat 1 sih ini. Makanya tetap akar 10. Sehingga di sini menjadi 10 pangkat 7 akar 10. 7 akar 10. Jadi sekali lagi, kalau akar itu artinya pangkat setengah. Jadi kalau kita tuliskan lagi gini, sama juga gini, 10 pangkat 14 tadi, pangkat setengah. Berarti kan 14 dikalikan setengah, itu sama dengan 7. Gitu ya. Oh, ya Pak. Bunga mana? Nah ini nih. Enggak Pak. Enggak ya. Ya. Ada yang tanyakan lagi? Jadi sekali lagi, Enggak, muatan Pak. elektron kalau tidak ada itu sama dengan 9 kali 10 pangkat min 31 kg. Masa elektronnya. Kalau muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya. Tapi biasanya nanti kalau misalkan soal saya ada Q untuk elektron itu ada, muatan masanya juga ada. Sehingga nanti tidak usah dihafalkan, tidak apa-apa. Oke, lanjut ya. Iya Pak. Oh ini kosong, oke. Nah ini nomor 3. Kalian perhatikan nomor 3 ini. Berapakah usaha yang diperlukan guna memindahkan muatan listrik 100 mikrokolom dalam medan listrik homogen yang mempunyai beda potensial sebesar 6.000 volt. Nah, kelihatannya sih soalnya kayak gitu, tapi pengerjaannya sangat mudah ini ya. Ini kan hubungan antara apa? Beda potensial, muatan, dan usaha. Diketahui Q di situ ya. Q-nya sama dengan 100 mikrokolom. Sama dengan 100 kali 10 pangkat min 6 kolom. Gitu ya. Atau sama dengan 10 pangkat min 4 ya. Gitu. Kemudian delta V-nya, beda potensialnya sama dengan 6.000 volt. Pertanyaannya berapakah usahanya? W-nya berapa? Tadi W itu sama dengan tadi delta EP sama dengan delta EK. Tuh. Kalau di sini ada muatan sama beda potensial pasti delta EP. Gitu. Tapi kalau ada kecepatan pasti delta EK. Nah, ini pasti kita gunakan delta EP sama dengan Q ya, kalikan delta V, hanya itu toh. Atau Q kalikan V2 min V1 kalau ada ya. V2 min V1 beda potensial ya. Termasuk sama dengan 10 pangkat min 4 ya. Dikalikan 6.000. Nah, sama dengan 0, ya. 0,6 satuannya joule. Mudah kan ya? Kecil lah ya. Saya harapkan yang sudah kemarin ulangannya bagus-bagus ya kita bisa mempertahankan, nah, minimal lebih bagus lagi begitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, kalian belum tahu persamaan ini karena belum membuka itu videonya ya. Nanti dibuka lagi videonya, kemudian dilihat lagi soal-soal yang saya berikan ini. Lanjut ya. Nomor 4 ini. Nomor 4 hampir sama dengan tadi ini. Terdapat 2 buah plat logam yang besar dan terhubung baterai sebesar 100 volt. Kedua plat tersebut itu berada dalam ruang vakum, hampa udara. Tentukanlah A, besar kuat medan listrik kedua plat. Berarti tanyakan E-nya itu berapa. Kita bahas satu-satu dulu. Ini diketahui bahwa V-nya itu sama dengan V itu sama dengan 100 volt. Ya. Kemudian di sini jarak antara dua plat itu D atau R itu ya. D itu sama dengan R
sama dengan 5 cm. Gitu. Pertanyaannya, berapakah kuat medan listrik? Yang A, E-nya itu berapa? Ini kalau sudah diketahui V sama ditanya R, pasti menghubungkan antara persamaan E dan V. Kalau kayak tak tuliskan lagi bahwa E itu rumusnya kemarin sama dengan K Q per R kuadrat. Sementara V sendiri itu sama dengan K Q per R. Artinya kalau kita hubungkan dua persamaan ini, bahwa E itu dapat dituliskan sebagai K Q per R dikalikan 1 per R. Nah ini itu sama dengan V. Sehingga E itu sama dengan V dikali 1 sama dengan V per R. Itu rumusnya. Tinggal masukkan aja. V-nya adalah 100 per R-nya cm jadikan meter. 5 kali 10 pangkat min 2. Lanjutkan di sini. Maka E sama dengan 50 kali 10 pangkat 2 ya. 50 20 maaf ya. 20 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 2000 ya. Volt per meter satuannya boleh. Volt per meter boleh satuannya Newton per kolom. Sama aja. Di persamaan volt per meter satuan ini sama juga dengan Newton per kolom. Itu adalah satuan pada E, medan listrik. Kita lihat yang B sekarang. Gaya yang dialami elektron yang terletak di antara kedua plat menghubungkan persamaan gaya. Gaya itu berhubungan sama medan listrik. Itu yang B itu ya. Yang B ditanyakan berapakah F-nya. Kita hubungkan lagi bahwa E itu sama dengan F per Q. Kemarin itu ya. E sama dengan F per Q. Sehingga F-nya sama dengan apa? Q kali E. Ini. Sama dengan Q-nya masuk 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan 2000 sama dengan 3,2 ya, dikalikan 10 pangkat ini 19 dikurangi 3 16 ya, min 16, satuannya Newton. Mengapa di sini positif padahal Q-nya negatif? Karena gaya adalah besaran vektor. Jadi Q-nya semuanya harus positif. Sama juga dengan E, medan magnet, medan listrik, besaran vektor semuanya harus positif. Ada yang kurang jelas? Tinggal kita masuk yang C kalau sudah jelas. Jelas, Pak. Oke, kita lihat yang C ya. Jika sebuah elektron dari plat B ke A tanpa kecepatan awal, tentukanlah laju elektron saat sebelum menumbuk plat A. Ini sama dengan yang tadi. Hubungan antara energi potensial sama apa tadi? Energi kinetik ya. Tinggal ini yang lanjut aja sini. Jadi hubungan antara energi potensial dan energi kinetik bahwa delta EK sama dengan delta EP. Gitu. Delta EK-nya sama dengan apa? Setengah mv kuadrat tadi. Mv kuadrat sama dengan Q dikalikan delta V. Gitu ya. Nah, sekarang delta V-nya berapa? Tadi saya lihat lagi ya ini. Delta V-nya tadi 100 volt kan ya. 100 volt. Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Tinggal masuk sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masukkan setengah dikalikan masanya 9
kali 10 pangkat min 31 dikalikan V kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikalikan 100 tadi ya. Itu tinggal masuk aja. Ini ke sana boleh. Berarti berapa ini? 100 V kuadrat sama dengan 1,6 dikalikan berapa? 10 pangkat min 19 kurang 2 17 ya. Dibagi itu setengah kali 9 kali 10 pangkat min 31. Maka V kuadrat sama dengan 1,6 atau digunakan 16 saja kali 10 pangkat 18. 16 kali 10 pangkat 18 min 18. Ini duanya ke atas ya. Duanya ke atas kali 2 per 9 tetap kali 10 pangkat min 31. Sehingga V kuadratnya itu sama dengan berapa? Akar. Nanti kan ya. Nah, sebelum diakar ini ke ataskan dulu. Menjadi 32 atau 16 biar saja. Kali 2 kali 10 pangkat min 18 kali 10 pangkat 31 karena ke atas menjadi positif dibagi 9. Oke, ini tinggal dikalikan 31 dikurangi 18 bersama-sama aja berapa ini? Kalau kurangi 11 kurangi 8 3 ya. 3 ini 2. Nah, 13 gini kan ya. Maka kita dapatkan menjadi 16 kali 2 kali 10 pangkat 13 dibagi 9. Lanjutkan di sini. Nah, ya di sini V sama dengan di akar tinggal ya. Karena kuadrat. Akar itu 16 kali 2 kali 10 pangkat 13 itu dibagi 9. 16 akar sama dengan 4. Kan ya? 9 akar sama dengan 3. Akar 2 biarkan aja. Nah, 10 pangkat 13 ini jadikan menjadi 10 pangkat 12 kali 10. Tak lingkari ini, biar kalian jelas. Nah, ini jadikan menjadi 10 pangkat 12 kali 10. 10 pangkat 12 di akar sama dengan 10 pangkat 6. Makanya muncul jadi 10 pangkat 6. 2 dikalikan 10 ya akar 20, biarkan aja. Kalau mau disederhanakan, akar 20 berapa? 4 kali 5. Jadi 2 akar 5. Boleh. Menjadi 4 per 3 kali 10 pangkat 6. Ini kan menjadi 4 kali 5 ya. Akar 4 kan 2. 4 per 3 kali 10 pangkat 6 kali 2 akar 5. Boleh. Ya, kalikan menjadi 8 per 3 kali 10 pangkat 6 akar 5 satuannya meter persegi. Gitu. Ada yang bingung dari sini kira-kira? Tidak, Pak. Tidak? Benar ini? Tidak, Pak. Oke, pinter-pinter lah ya oke ya. Nanti pertemuan berikutnya berkaitan dengan kapasitor ya. Pertemuan berikutnya berkaitan dengan kapasitor, rangkaian kapasitor. Seperti biasa saya akan nge-share materi dulu berupa video, setelah itu baru saya akan memberikan contoh-contoh soal model seperti ini Google Meet. Tidak usah banyak-banyak, hanya sekitar 3-4 soal supaya memperjelas kalian saja. Oke, kayak gitu semuanya ya. Coba dibuka semuanya, akan saya screenshot dulu. Terima kasih yang sudah hadir ya. Ini sudah 69 orang anak, sudah cukup bagus. Silakan dibuka videonya dibuka dulu. Akan saya screenshot dulu. Ayo. Malah diam saja nih kemana ini. Ya, terima kasih sekali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah bisa meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, silakan bisa meninggalkan untuk Google Meet-nya. Bisa.
Terima kasih Pak Kam. Oke, sama-sama. Makasih Pak, mari. Yuk.
Ano kaya ako kawal? Ano kaya